Ngomongin perekonomian ya. Aduh. Saat ini perekonomian itu semakin sulit. Semakin banyak juga orang yang stres. Mikirin ini, mikirin itu. Kalau nggak kuat gara-gara stres, larinya kemana coba? Mabok-mabokan. Udah gitu maboknya tuh mabok oplosan lagi. Gua sih nggak level mabok kayak gitu. Gua kalau mabok minimal seharga tiket MotoGP. Memang beli tiket MotoGP-nya. Jadi setiap ada yang juara pasti buka bir. Nah di situ gua mabok. Banyak orang yang perekonomiannya sulit, tapi gaya hidup mereka tetap tinggi. Lari-larinya kemana coba? Korupsi. Tapi sekarang udah ada KPK. Mereka memberantas korupsi dengan cara menyita sesuatu dari hasil korupsi. Keren kan? Contohnya gini, dana hasil korupsi dipakai buat renovasi rumah, itu rumah yang disita. Dana hasil korupsi dipakai buat modif mobil, itu mobil yang disita. Tapi gimana ya kalau misalkan dana hasil korupsi dipakai buat operasi payudara? Apanya yang mau disita? Payudaranya? Gak ada gambarnya mas. Ada. Dan dampak negatif dari perekonomian itu adalah kesombongan, pamer harta, ya kan? Waktu itu gue pernah diajakin reuni sama nyokap gue, dan ternyata benar kata orang-orang, reuni itu adalah ajang untuk pamer-pameran. Serius, waktu itu nih ya, teman nyokap gue namanya Ibu Ita, dia tingkah lakunya aneh banget, dia nyapa nyokap gue kayak gini, Bu Ida, apa kabar? Ini orang ngapain ya? Oh ternyata dia pamer cincin, cincinnya ada banyak, ada yang 1 jari 2 cincin, ada yang 1 cincin 2 jari. Ada lagi namanya Ibu Iis, dia bilang kayak gini, Bu Ida, kok gerahnya di sini? Gua perhatiin ini orang ngapain ya? Oh ternyata dia pamer kalung, kalungnya gede-gede, kayak kalung goni. Yang terakhir namanya Ibu Mamai, dia bilang kayak gini, Bu Ida, anaknya makin ganteng aja deh. Sekolah di mana? Udah punya pacar belum? Gua perhatiin ini orang ngapain ya? Gua nggak tahu jawabannya. Gua tanya sama nyokap, Mama, dia pamer apa sih? Fajar, dia pamer motor. Lihat aja ada luka knalpot di kakinya. Bro, ada barang nggak? Ada bro, baru jatuh. Dari pohon siapa? Haji Sanusi. Mau lepas berapa lo? Gocap. Jigo lah. Kalau Jigo bukan yang ini, bentar. Wih manjat. Sekian nama gue Fajar. Tapi jujur aja, gue seneng banget diajakin tur stand up sama Mas Panji Pragiwaksono. Mas yang tadi bercanda ya mas ya. Demi Allah bercanda mas. Mas, saya emang ngefans sama mas, seriusan lah. Yang tadi saya bercanda. Saya bercanda kalau saya ngefans sama mas. Ya. Enggak. Waduh. Spanji. Enggak. Seriusan, gue seneng banget diajakin tur, gue langsung bilang sama nyokap gitu kan, Mah, Fajar diajakin tur sama Mas Panji. Hah? Panji mana? Itu, juri Kompas TV. Juri yang mana? Yang mau bikin tur juru bicara. Oh, jubir. Bilang dong kalau diajakin sama Nirina. Tapi nyokap gue itu adalah orang yang seneng banget sama liburan. Buktinya setiap kali ada tukang kredit panci datang ke rumah, nyokap gue bilang, Mang libur dulu ya. No. Liburan. Nyokap gue juga suka dangdut. Nyokap gue juga suka dangdut, tapi bukan lagunya. Gosip artisnya. Bah,
Dari kasus Inul yang goyang ngebor sampai kasus Bang Ipul yang salah ngebor, dia tahu tuh. Tahu dia. Tahu dia. Biasanya ibu-ibu tuh kalau misalkan ngegosip timingnya pas belanja di tukang sayur, ya nggak sih? Tukang sayur lewat, Bu, ikan asinnya seger nih. Gosipnya seger nggak? Seger Bu, masih anget, fresh from the oven. Emang apa Mang gosip yang anget Mang? Kasus Bang Ipul, kemarin dia ketangkep. Emang ketangkep kenapa? Katanya sih salah ngebor. Emang dia ngebor apaan? Saluran sanitasi. Kedua komika ini memiliki karakter yang menjadi penguat kompetisi ini. Namun sayang, yang harus pulang pada show ke-13 pada malam kali ini adalah Pak Gamail, ucapkan selamat tinggal pada Fajar Nugra karena Fajar Nugra harus menghentikan langkahnya di kompetisi ini. Yang paling gak mau gue alamin berpisah sama teman-teman di stand up comedy Indonesia season 6 ini. Sebelumnya sih gue pengen bilang terima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama kedua orang tua, sama keluarga kedua yaitu Stand Up Indo Bogor, nah, teman kampus, teman rumah dosen, pokoknya banyak banget. Dan lu pernah lihat nggak sih setiap kali ada orang yang ngebangun masjid itu pasti ada orang yang minta sumbangan di jalan pakai jaring buat nangkap ikan. Pernah lihat sih lu? Ya kan? Minta sumbangan pakai jaring buat nangkap ikan. Gue yakin ya orang kayak gini ya, giliran nangkap ikan pakai kotak amal. Menurut gue sih beat Pulau Muah tuh enggak sih, kayaknya enggak Fajar lah gitu, rada kurs gitu, enggak. Kalau gue sebagai stand up comedian sih gue enggak gitu bangga ya sama tipikal beat kayak gitu, karena tipikal kayak beat kayak gitu nggak tahu lu sadar atau enggak banyak yang mainin. Dan untuk para finalis yang masih bertahan, manfaatkan panggung suci. Ini bukan kompetisi. Ini tuh adalah waktunya kalian untuk berkembang di dalam dunia stand up comedy. Ya, dibilang sedih sih sedih ya, cuman gue bakalan bisa berjuang di luar Kompas TV ya, mudah-mudahan. Pokoknya buat finalis lain, gue bakalan kangen sama kalian semua. Semangat, stand up comedy Indonesia, let's make love. Berikan tepuk tangan dan juga apresiasi untuk Fajar Nugra.